Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Pada hari ini awal pekan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita dalam melakukan berbagai aktivitas dan tugas kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 7 ayat 3 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Sohonon dohatani Tuhan namar kuasui debatani Israel. Pauba mapangalohmu doh pambenanmu ansora au maringanan diingananon rap doh kamu." Dalam bahasa Indonesia, beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel. "Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Yeremia, maka kita akan tahu bahwa kitab ini dituliskan oleh Yeremia. Pada saat itu orang-orang Israel jauh daripada Allah, mementingkan kehidupannya sendiri dan menjadi menjauh daripada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Sehingga Yeremia membuat sebuah kritikan yang datangnya daripada Tuhan agar umat itu bertobat, karena apabila tidak, maka mereka akan ditinggalkan Tuhan. Mereka akan menjadi sengsara dan masuk ke dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang terjadi. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini mengajak orang Israel agar mengubah diri. Perubahan diri yang dimaksud adalah mereka meninggalkan berhala-berhala yang ada. Mereka menjadi menyembah Tuhan yang benar itu dengan ketulusan dan kebenaran. Dengan demikian Allah mengatakan, "Aku akan tinggal bersama-sama dengan engkau." Hal ini didasarkan kepada bahwa Allah itu adalah kudus, tidak bercemar, sehingga yang datang kepada Allah adalah kekudusan dan kecemaran. Secara sederhana bisa akan kita ketahui seperti yang biasa kita lakukan. Umpamanya kita memakai pakaian sepanjang hari dan tidak mungkin kita campur dengan kain yang bersih karena akan ikut tercemar. Namun dalam firman ini mau dikatakan bahwa manusia yang berdosa itu, orang umat Allah itu yang menjauh daripada Allah, melakukan kehendak sendiri adalah menjadi cemar. Sehingga Allah yang kudus tidak mungkin menyatu dengan manusia yang cemar. Sehingga yang perlu adalah diubah hatinya, diperbaiki sikapnya, sehingga Allah menjadi diam dalam diri mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian halnya dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita adalah cemar, kita adalah menjadi orang yang layak untuk menjadi dijauhi oleh Allah. Namun kalau kita melihat kepada perjanjian baru, kebaikan Allah kasih karunia melalui Yesus Kristus memberikan keselamatan dan menyucikan dan membenarkan kita. Yang sudah disucikan dan dibenarkan itu haruslah memperlihatkan kesucian Allah, kebenaran Allah di dalam tingkah dan perbuatannya. Apabila Allah mau diam di dalam hati kita, mari Roh Kudus menjadi diam, bukan menjadi roh keinginan kemanusiaan kita, bukan menjadi roh kedagingan kita, bahkan bukan menjadi roh jahat yang melayang-layang di angkasa. Namun Roh Kudus mendarami hati kita karena sebuah perbuatan-perbuatan kekudusan yang kita lakukan, sebuah pengenalan iman yang baik menjadi bahagian daripada hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau menuntun kita. Mari kita sadari bahwa Allah akan diam kepada kekudusan. Oleh karena itu, perbuatlah yang baik, bertobatlah, ubahlah dirimu dari mementingkan diri sendiri menjadi mementingkan kehendak Allah. Ubahlah hidupmu yang dari membenci orang lain atau menyatakan sebuah perkataan yang tidak benar kepada orang lain menjadi orang yang selalu pengasih, penyayang, berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menjadi dicemarkan hati kita, jangan dicemarkan pikiran kita, jangan dicemarkan perkataan kita, dan jangan dicemarkan perbuatan kita. biarlah kita yang secara totalitas
melakukan yang berkenan kepada Allah, melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita menjadi orang yang selalu didiami Tuhan hatinya, sebagaimana orang Israel ketika mereka menjadi merubah hati, merubah pikiran, maka Allah takkan diam di tempat itu dan akan menyertai di setiap langkah-langkah yang mereka perbuat. Demikianlah kita orang percaya, apabila kita menjadi hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih dan kebenaran Yesus Kristus, maka perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan tetap diam di dalam diri kita, dan kita akan memuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagaimana firman Yeremia ini menuntun kepada pertobatan dan perubahan, demikian juga kita diajak untuk menjadi berubah dan bertobat dari segala perbuatan-perbuatan keduniaan kita, dari sebuah sikap yang mementingkan diri sendiri, yang mementingkan keinginan daging, keinginan pikiran, keinginan kemanusiaan kita, menjadi kepada keinginan Allah yang selalu mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hiduplah di dalam kebenaran Allah, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupanmu, sehingga Tuhan akan tetap diam dalam diri kita. Kita akan merasakan betapa dekatnya Tuhan bagi hidup kita. Kita akan menjadi orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, disertai Allah di dalam setiap kehidupan kita. Marilah sebagai orang percaya melakukan aktivitas hari ini adalah di dalam tuntunan dan kehendak Allah, di dalam penyertaan dan keputusan keinginan Allah dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah mengingatkan kami agar mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah iman kami menjadi percaya kepada Kristus Yesus, bukan menjadi mendahulukan keinginan kemanusiaan kami, tapi mendahulukan kehendak Allah. Biarlah kami menjadi pelaku firman yang selalu memuliakan Allah dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi tetap berakar, berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.